Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul pada sore hari ini untuk menjalankan training pada hari keempat yang akan dibawakan oleh Ibu Lely Rahmawati, STPMP, selaku konsultan resmi terregister BRCGS pertama di Indonesia. Selamat sore Ibu Lely. Selamat sore, Nasya. Saya sebelumnya akan saya bacakan dulu peraturan selama online training ini. Pertama, peserta wajib untuk menyalakan kamera selama training berlangsung. Dan bila berhalangan menyalakan kamera, harap informasikan dalam kolom chat dan sertakan alasannya. Kemudian peserta diharapkan untuk berada dalam mode mute selama training berlangsung. Dan mic hanya boleh dinyalakan pada saat sesi diskusi atau dipersilahkan bertanya oleh pembicara atau moderator. Kemudian bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silakan langsung menulis pertanyaannya pada kolom chat dan moderator akan memilih pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh pembicara pada saat sesi diskusi. Baik, segitu saja peraturannya. Untuk selanjutnya, Bu Lely boleh langsung untuk menyampaikan materinya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya. Ini udah hari minggu keempat. Kenapa kita mengadakan panjang banget? Kita mau lihat durability-nya orang Indonesia nih. Kira-kira tahan nggak training yang berkelanjutan gitu ya. Ini semacam kayak kalau kuliah 1 SKS ya. Oke, dan juga untuk melihat komitmen Bapak Ibu join di trainingnya Maksat. Dan hari ini langsung saja saya sharing materinya. Karena kita cuma punya satu kali hari ini untuk pertemuan, minggu depan itu setengahnya adalah ujian akhir ya, final exam, ujiannya. Jadi saya agak sedikit percepat untuk materinya. Dan di sini mungkin hal-hal yang penting banget yang Bapak Ibu harus perhatikan terkait dengan BRC. Oke, saya nggak akan review hari pertama sampai hari ketiga. Terus kita akan masuk langsung ke kemarin sampai di sini, kalau nggak salah, bahwa di sini ada standar situs pengolahannya, apa lokasi pengolahannya, itu harus selalu dijaga kebersihannya, terhindar dari penumpukan sampah, asap, dan debu. Jadi kalau standar lain nggak pernah ada bilang asap, debu gitu ya. Dan standar BRC ini benar-benar statement gitu, kasih statement bahwa asap dan debu itu juga harus diperhatikan dalam memilih lokasi pabriknya. Gitu. Tidak boleh ada penumpukan sampah sama sekali. Jadi sampah itu harus diambil rutin. Harus ada recordnya, harus ada catatannya, monitoringnya seperti apa. Kemudian sama seperti standar 22.000 dan FSSC bahwa sampah harus ditutup, ada penutupnya. Kemudian lingkungan pabrik yang bersih, terbebas dari bau asap dan sampah. Standar lain nggak ada yang menyatakan seperti ini. Jadi BRC aja yang bilang terkait dengan bau asap dan sampah. Saluran air yang harus dijaga kebersihannya. Pada saat mengaudit BRC salah satunya pertama kali keliling, tapi itu kita ada plan tour, dan plan tournya kita memang ngecek banget selokan-selokan. Jadi selokan pun itu nggak boleh ada bercampur antara, misalnya kita punya lab microbiology. Nah, lab microbiology itu salurannya tidak boleh lewat ke saluran pengolahan. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti dari saluran itu ada
umpan balik atau namanya microbe, kita tahu dia bebas pergi kemana aja. Jadi dia kalau ada fasilitas air tentunya bisa balik ke lokasi pengolahan. Jadi itu sama sekali ketika misalnya kita punya lab microbiology, itu di situ ada ketentuan tambahan dari BRC. Bu, ya udah saya nggak perlu pakai lab micro aja, boleh nggak? Boleh. Jadi BRC nggak pernah bilang bahwa you need to have kamu butuh punya lab microbiology. Tapi untuk beberapa perusahaan, tapi walhasil Bapak Ibu harus melakukan uji di luar, dan kalau uji di luar beberapa hal tentunya menambah cost dari produksi. Terus ditambah lagi, tapi lab microbiology ini untuk zaman sekarang, alhamdulillahnya itu banyak penelitian, banyak juga temuan di mana mikrob itu bisa diuji dalam waktu beberapa detik aja. Jadi ada rapid testnya. Jadi yang rapid test bukan cuma COVID ya, termasuk microbiology, tes microbiology juga bisa rapid test. Nah ini juga tentunya mengikuti perkembangan zaman, di mana kita masuk ke dunia industrial 4.0, di mana industri tidak bisa dihadapkan kepada persoalan-persoalan rutin yang rigid gitu. Ada banyak temuan baru dan itu sangat membantu sekali. Nah ini saluran kita cek semuanya, penutupnya kita cek, terutama untuk area pengolahan itu tetap salurannya harus tertutup. Kalau di luar boleh terbuka, tapi itu ada ketentuan terkait pemerintah juga, di mana mungkin yang udah pernah training IMS, Environmental Management System, nggak boleh ada air hujan sama air limbah bercampur seperti itu ada ketentuan. Oke. Tapi di BRC menyatakan seperti itu. Jadi salurannya harus bersih, terus kemudian tidak boleh ada air balik ke produksi. Jadi kalau dia misalnya biasanya perusahaan harus merancang semacam alat untuk mencegah air itu kembali ke produksi. Ini internetnya agak kurang bagus karena di sini lagi mati lampu. Oh, sekarang udah nyala lagi. Bentar ya. Terus di sini ada keamanan pabrik, mencegah bahaya. Ini ada standar terkait dengan food defense. Nah, food defense ini biasanya kalau di training itu 1 hari sendiri bersama dengan ada food defense, ada kita belajar tentang PACCP, Analysis Critical Control Point. Itu ada belajar sendiri bagaimana kita membuat analisa food defense. Nah, analisa food defense ini terkait juga biasanya di pabrik, ini terkait dengan pengamanan pabrik. Titik masuk area pabrik harus dijaga. Jadi pada saat audit pertama kali kita lihat ada security-nya apa enggak. Nah, security-nya jaga apa enggak. Security-nya ngecek atau enggak setiap visitor yang masuk. Tercatat atau tidak. Security-nya juga membriefing kliennya atau tidak. Kemudian dia juga mencegah supaya tidak ada orang yang sembarangan masuk ke area pabrik. Dulu saya waktu tahun 2004 pertama kali develop sistem manajemen HACCP itu di Pocari Sweat. Waktu itu saya bekerja di Pocari Sweat, dan itu saya agak agak ketawa-tawa gitu, di mana apa sih standar 22.000 tiba-tiba ada tambahan terkait dengan terorisme gitu ya. Padahal kesannya dulu cuma dikesankan terkait terorisme, tapi sebetulnya ini hubungannya sama food defense, di mana perusahaan mencegah agar tidak ada orang sembarangan masuk dan melakukan sabotase ke dalam perusahaan. Pengunjung harus didampingi. Jadi kalau udah masuk ke area perusahaan yang udah BRC itu lumayan benar-benar strict banget. Jadi pas masuk pun, Bu Leli ini ya diperiksa, ininya tolong handphonenya dititip di satpam, semua
perhiasan dan lain-lain udah dititip di satpam, tasnya dititip di satpam, Ibu Leli dicek bawa apa aja nanti, yang boleh masuk apa aja, kemudian tidak boleh foto, tidak boleh, kemudian pengunjungnya dikasih tag ya. Ruangan ruangan atau alat-alat tertentu hanya bisa diakses oleh orang yang bertugas. Jadi kalau kita masuk ke ruangan itu kadang-kadang kita agak misalnya risih misalnya, oh ini harusnya ininya dimatiin atau gimana. Nah itu di dalam BRC benar-benar tidak boleh ada tindakan-tindakan seperti itu. Makanya kenapa setiap orang yang masuk ke area BRC, pabrik BRC itu harus diawasi. Di sini ada pemeriksaan juga mencegah bahaya pangan yang disengaja ini. Ini Syasha yang di bawah ya, pengamanan pabrik. Pengamanan pangan, food defense. Keamanan pabriknya sih oke sih, nggak apa-apa. Oke, rencana threat assessment harus terdokumentasi, harus punya. Kalau di Markset kita diajarkan gimana buatnya. Itu ketika kita membuat harus mencerminkan keadaan yang berubah terkait ancaman terhadap lokasi ataupun situs dari industri beserta resiko yang teridentifikasi, direview secara formal setidaknya setahun sekali. Nah, yang bedanya BRC sama standar lain, BRC selalu kasih semacam clue ataupun ketentuan. Contohnya kayak food defense ini, itu kata-katanya adalah ada kata-kata harus direview secara formal 1 tahun sekali. Beda sama standar lain tuh nggak ada kata-kata yang kayak misalnya kemarin internal audit dilakukan biasanya minimal setahun sekali gitu kan. Kalau di BRC berapa kemarin, Bapak Ibu? Setahun berapa kali internal audit? Oh iya betul Pak Firdaus, 4 kali dalam setahun. Ini beda banget sama standar lain Bapak Ibu. Nggak ada standar yang nyuruh 4 kali. Cuman BRC yang nyuruh 4 kali. Pak Firdaus, jadinya tahu ya Pak Firdaus, beda banget ya, luar biasa. Mengontrol rencana threat assessment, mengurangi resiko bahan baku dan produk, identifikasi kemungkinan adanya penggelapan. Dulu nih saya waktu di pabrik masih magang di Flavor House, dan itu ada pabrik sebelah saya, pabrik permen, itu kadang-kadang dijual reject-nya. Nah, itu kalau di BRC nggak boleh. Apalagi dijual reject-nya terus buat dimakan, dikonsumsi, itu nggak boleh. Di BRC nggak boleh. Kemudian jadi penggelapan, karena ada resiko penggelapan, dan penggelapan itu nanti hubungannya sama nama baik brand. Nah, ini di sini ada dinyatakan kemungkinan adanya penggelapan. Dipantau dan didokumentasikan, ditinjau setidaknya setiap tahun. Jadi kalau nggak ada evaluasinya, reviewnya tahunannya jadi temuan. Oke, layout nih. Layout kalau di standar lain itu cuma bilang dibuat layout. Nah, kalau di BRC ini dibuat layout minimal mencakup. Jadi biasanya satu perusahaan, biar nggak salah perusahaannya, bikin semua layoutnya. Jadi kalau di sini ada 8, benar-benar 8 dibuat. Titik akses personil, nanti dibuat petanya, di mana jalur masuk keluarnya. Titik akses bahan, rute pergerakan personil, rute pergerakan bahan, rute pembuangan limbah. Nah, pembuangan limbah itu jalurnya nggak boleh sama dengan jalur inlet sama outlet-nya produk. Inletnya bahan baku, outletnya produk. Rute pergerakan reward itu juga nggak boleh sama. Jadi harus benar-benar clear, penempatannya harus clear, nggak boleh ada penggabungan. Jadi harus ditempatkan terpisah antara area, misalnya Bapak Ibu areanya kecil, ada ruangan ada ruangan gudang untuk produk. Nah, produk ada produk reward. Nah, rewardnya itu harus terpisah, produk rewardnya. Lokasi fasilitas staff, karena kenapa ini saya harus tegaskan, karena beberapa perusahaan kadang-kadang reward itu kan kerjaan tambahan. Jadi kadang-kadang
perusahaan melakukan di mana aja gitu. Terserah gitu, maksudnya kadang-kadang dia bilang, kita kadang ngelakuin di gudang, kadang kita melakukan rework di mana gitu ya. Ya di mana aja Bu tempat yang kosong gitu kan. Nah itu di dalam BRC ini enggak, dia harus ada tempat atau tempat khusus atau tempat yang dialokasikan memang untuk produk rework. Untuk juga melakukan reproduksi. Lokasi fasilitas staf, ruang ganti, toilet, kantin, smoking area, itu harus ada petanya juga, harus ada map-nya, alur proses produksi juga ada map-nya. Sebetulnya di sini ada yang kurang, ada tambahan, itu peta fasilitas. Jadi air, tadi ada limbah, termasuk salah satunya air. Nah, di sini di materinya yang dibuat saya ini nggak ada informasinya, tapi yang paling beda lagi adalah air yang digunakan untuk proses produksi dan untuk pencucian mesin yang kontak dengan produk, mesin yang kontak dengan produk itu semuanya harus pakai air minum. Jadi potable water. Itu yang beda antara BRC sama standar lain. Kalau Bapak Ibu sudah menerapkan ISO 22000, oke, nggak apa-apa. Misalnya, iya Bu, kita udah punya sistem pengolahan. Oke. Pertanyaan BRC nggak cuma sampai situ. Pengolahan air Bapak Ibu itu mencapai standar potable water atau enggak. Jadi kalau nggak mencapai standar potable water, itu prosesnya harus di-treatment lagi sampai dia menjadi potable water. Misalnya, Bu, saya produknya kering, tapi saya ada proses mencuci alat. Nah, proses mencuci alat itu pakai potable water. Boleh nggak Bu, saya pakai ini aja, saya beli aja Aqua. Boleh, kalau memang cukup efisien buat Bapak Ibu, dibandingin merakit tempat yang pengolahan air yang ekstrim, misalnya yang mahal, misalnya dibuat, saya beli Aqua aja yang potable water, boleh. Jadi eksklusif banget ya untuk pencuciannya dan lain-lain. Oke. Oke, next di sini. Oh ya, udah situ aja. Ini layoutnya menunjukkan bahwa fasilitas produksi, tindakan kontrol yang dilakukan telah sesuai untuk mencegah kontaminasi patogen pada produk. Dan dari alur itu juga kelihatan kan, di mana alur masuk, mana alur keluar, dan itu dibedakan antara alur masuk dan alur keluar supaya tidak ada kontaminasi silang. Nah ini salah satu pertanyaan dari salah satu calon klien kita waktu itu, pabriknya itu dia bilang inlet sama outletnya sama. Dan saya bilang, Bapak harus rombak pabriknya. Karena di dalam BRC dinyatakan inlet sama outlet harus berbeda. Jadi harus diperhatikan banget. Terus dia bilang, ya Bu, tapi kan kita produknya sedikit. BRC nggak menanyakan kepada kita produknya sedikit atau banyak. Yang pasti harus mengikuti rules-nya. Gitu. Oke, di sini ada akses point, bagaimana alur bahan baku, fasilitas, rework, alur produksi, limbah, dan satu lagi air ya. Standar situs pengolahan, dalam menentukan desain, dilakukan risk assessment terdokumentasi untuk mencegah kontaminasi silang patogen. Dan di sini ada high risk, high care, ambient high care, low risk, enclosed product area, sama non product area. Ini agak panjang kalau ngejelasin ini sebetulnya, dan ini ada di klausul 8 untuk penjelasan lebih lanjutnya, dan untuk itulah standar BRC berubah, dan di sini hanya dijelaskan sekilas bahwa harus ada pemisahan area. Kalau misalnya ditanya, Bu, klausul tentang pressure negatif sama pressure positif ada di mana? Ada di sini, tapi nanti dijelaskan lebih lanjut di klausul 8, di mana hal terkait ini yang membedakan dengan antara BRC dengan standar lain. Nah, di BRC saya tunjukkan sedikit dari standarnya. Oke. Di sini ada standarnya. Oke, BRC punya understanding high risk and high care tersendiri penjelasannya.
di mana di sini ada jelasin secara secara clear apa itu high risk area, high care area. Dan ini Pak Adita belum pernah dengar kan di HACCP ya Pak ya? Belum, Bu. Belum kan? Ada ambient, kemudian ada beberapa standar yang beda. Nah ini ditetapkan oleh BRC. Di food standarnya di sini nanti ada pengkategorian juga. Kalau di tempat lain, di standar lain, appendix itu bukan sesuatu yang kadang cuman menjelaskan tentang apa sih bedanya antara ISO 9001 versi 2018 sama comparison misalnya ya. Tapi di BRC nggak ada, di BRC justru appendix ini salah satu yang penting banget untuk dilihat, penting banget untuk dibaca. Makanya kalau baca BRC ini ada 117 halaman. Jadi pas pertama saya belajar itu langsung, oh my God, kayaknya ISO 9001 nggak sebanyak itu ya, 22.000 nggak sebanyak itu, 14.001 nggak banyak gitu. Ini baru 117 baru standar utama. Masih ada yang kayak gini nih, ada understanding high care, high risk, terus kemudian ada beberapa tambahan. Jadi kalau saya bikin buku, jadi waktu Mark Develop ke Indonesia, dia tuh terkesima dengan modul kita, karena kita selalu bikin modul dalam bentuk buku. Nah, bukunya itu sampai, Lely, I want your note, I want your notebook gitu ya. Karena apa? Karena di situ udah semua standarnya dimasukkan dan itu tebel banget. Dan itu yang harus dibaca. Dan saya kalau mau ngaudit, saya biasanya selalu bawa standar yang baik soft copy yang ada di laptop maupun hard copy, karena kadang-kadang ada di situasi-situasi tertentu di mana kita nggak bisa mengakses laptop, mengakses laptop. Misalnya kita lagi ke lokasi, nggak bisa buka-buka laptop, jadi agak susah. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, oh ya ini melanggar klausul apa gitu, tinggal buka klausulnya. Jadi kalau buat auditor benar-benar harus lihat jangan sampai kita menyampaikannya berbeda atau salah dari standar yang ditetapkan. Oke, di sini ada bagaimana kita menetapkan apakah produk ini masuk ke dalam low risk area, high care area, high risk area. Jadi ada pohon keputusannya langsung dan itu ditetapkan oleh BRC. Itu yang beda dengan FSSC. FSSC aja beda ya. FSSC udah dilihatnya, wah ini standarnya bagus banget. BRC lebih tinggi lagi. Dia punya ini, jadi di sini bagaimana ada pertanyaan-pertanyaan, apakah produknya itu di area yang open, dia proses produksinya open atau close. Jadi kalau misalnya ada beberapa produk kayak misalnya kelapa sawit tuh, oleochemical, biasanya close area. Nah, kalau close area berarti enclosed product area. Terus kemudian ada yang produknya ada yang open area atau enggak. Di sini misalnya ada, kemudian ada beberapa pertanyaan lagi, apakah dia ada tumbuh patogen atau survival patogen ketika dia disimpan di normal storage, apakah dia butuh menggunakan butuh disimpan di chill, di beku, di dingin atau beku dan lain-lain. Ini ditetapkan di sini. Kemudian di sini ada pertanyaannya lagi. Dan ini yang membedakan Bapak Ibu dengan standar lain. Oke. Karena waktunya terbatas, jadi cuma bisa lihat selewat ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada ketentuannya lagi. Jadi kalau kita misalnya alasannya, oh kita nggak masuk kategori 70 derajat Celcius for 2 minutes. BRC mengclearkan lagi, equivalent process to achieve 70 degree Celsius for 2 minutes. Nih temperaturnya ini gitu. Jadi nggak ada alasan buat perusahaan nggak masuk gitu. Ini ada ketentuannya lagi. Jadi udah benar-benar di-clearkan. Kalau misalnya ada alasan lagi, oh ya ini ada standarnya ada proses yang lebih meng-clearkan standarnya lagi. Oke, saya stop ini. Kita balik ke materi supaya materinya selesai.
Oke, ini kemudian di sini ada layout tadi, apa itu high risk, high care, ambient high care, ada tadi banyak ya, istilahnya sebetulnya banyak. Low risk, enclosed, non-protect area gitu ya. High risk artinya bertujuan untuk meminimalkan kontaminasi produk dari bahaya mikrobiologi, di mana resiko tinggi bertujuan untuk mencegah kontaminasi mikro pada produk. Produk yang diproduksi di high care akan melalui proses reduksi mikro sebelum memasuki area ini. Jadi kayak misalnya ikan, biasanya ada proses reduksi mikronya apa Pak? Kalau misalnya ikan yang apa namanya, di filet misalnya, kan biasanya ada penyemprotan klorin berapa persen, itu kan untuk mereduksi mikro, itu salah satu contohnya. Area high risk hanya berisi komponen makanan yang telah mengalami pemasakan atau proses serupa untuk mencapai 6 log reduction of Listeria. Nah, kenapa Listeria? Nah, jawabannya ada di sini, di materi yang tadi, bahwa kenapa Listeria? Karena dia sebagai bakteri indikator. Listeria juga dalam dosis terendah itu bisa mematikan. Listeria juga bisa tumbuh dalam kondisi ruang, kondisi dengan temperatur rendah. Jadi Listeria kayak misalnya zaman dulu nih orang mau bikin es batu, biasanya, oh ngapain dimasak? Kan nanti dibekuin. Bakteri juga nggak bisa hidup di pembekuan. Nah, padahal pas di towing bakterinya foya-foya lagi gitu kan. Zaman dulu persepsinya bahwa ketika produk itu dibekukan maka bakterinya mati, padahal enggak. Jadi mereka masih kayak masih bisa hidup ya, bisa berkembang biak lagi. Nah ini bagaimana proses itu mereduksi 6 log reduction untuk Listeria. Oke. Kemudian di sini ada area ambient high care area. Di sini ada area yang dirancang untuk standar tinggi, di mana praktek yang berkaitan dengan personel, bahan, peralatan, pengemasan, dan lingkungan bertujuan meminimalkan kontaminasi produk untuk terhadap organisme patogen, ditangani di area yang rentan. Area ini rentan karena patogen diketahui bertahan pada proses. Itu ditetapkan. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut tadi harus lihat tabelnya, ada penjelasannya juga. Di sini juga ada di klausul 5 menetapkan kontrol produk, di mana di sini ada manajemen alergen. Indonesia juga sudah mengeluarkan ketentuan tentang alergen, tapi di dalam alergennya Indonesia kemarin sempat saya review beberapa, itu ada beberapa yang nggak tercakup. Nah di ketentuannya BRC ada harus punya prosedur manajemen alergen, dan manajemen alergen ini ditetapkan juga didasarkan kepada negara tujuan ekspornya. Kemudian di sini ada mencegah penipuan. Oh ya, di manajemen alergen ini ada ketentuan lagi di mana beda dengan standar lain, di BRC ada swab alergen, dan itu perusahaan melakukan. At least ada beberapa yang kalau dia punya kandungan alergennya tinggi ataupun dia punya produk yang statementnya bahwa dia gluten free, for example ya, dia gluten free, maka dia harus dilakukan secara rutin. Tapi kalau misalnya nggak ada statement itu, tapi dia kalau misalnya nggak ada statement itu, dia menyatakan bahwa kemungkinan produk ini ada alergennya, kenapa dia juga harus melakukan uji, dan uji itu harus diverifikasi setiap tahunnya. Gitu. Kemudian ada pencegahan penipuan makanan. Kenapa? Jadi ini hubungannya sama food vulnerability, di mana vulnerability ini terkait dengan kerentanan tentang food fraud, kerentanan makanan, dan ini namanya analisanya VACCP. Nah VACCP ini juga harus punya perusahaan. Kenapa kok perusahaan bisa kena penipuan? Misalnya Bapak Ibu menyatakan bahwa bahan bakunya organik, misalnya saya pakai jahe organik. Ternyata pada saat produksi ternyata overload. Jahe organik itu tidak tersedia. Jadi dia ada supplier baru tapi nggak dicek misalnya. Padahal dia adalah produk utama atau bahan baku utama. Harusnya dicek dulu. Nah, bisa terjadi food fraud, misalnya dia bilang statementnya jahe organik, ternyata dia bukan jahe organik misalnya, kayak gitu. Itu juga termasuk kategori penipuan.
stepnya organik, dia bukan organik. Kemudian ada pelebaran produk, dan pelebaran produk ini di dalam DRC salah satu hal yang kritikal. Kenapa? Karena nanti dijelaskan bahwa ada alasannya. Kemudian di sini ada pengembangan produk. Pengembangan produk ini ketentuan tambahannya, misalnya dalam pengembangan produk kita harus buat verifikasi dan validasi data. Validasi itu terdiri dari ada standarnya nih validasi itu, dan ada beberapa validasi yang harus dilakukan atau harus ditetapkan karena misalnya kita nggak punya jurnal internasional sebagai rujukan, maka harus ditetapkan oleh tenaga ahli. Contohnya di IPB ada Profesor Purwiyatno, dia punya lembaga yang bisa melakukan validasi untuk beberapa tahapan proses. Karena kenapa itu harus dilakukan? Karena misalnya kita nggak punya jurnal rujukan dan itu harus dilakukan. Oke, kemudian ada pengujian produk penting dilakukan dalam pengiriman produk yang aman dan otentik. Seperti yang awal kita belajar bahwa authenticity sangat penting. Jadi origin dari produk itu memang harus di statement di dalam label salah satunya. Ini desain pengembangan produk juga ada pelarangan kegiatan pengembangan produk baru agar jangan sampai menyebabkan paparan bahaya ke situs pengolahan. Kemudian alergen, pelarangan alergen, ada pelarangan terkait botol kaca. Kalau kita pakai botol kaca, kalau kita pakai jadi kayak wadah yang bisa pecah, kayak wadah plastik yang bisa pecah, itu pun harus dianalisa bahayanya. Jadi nggak bisa dikecualikan. Dulu saya bilang, apa sih ini brittle container. Jadi saya bilang, dia perusahaannya nggak di brittle container. Terus maknya bilang, Leli, kamu tahu alat plastik yang dia pakai buat bawa produknya dari satu lokasi ke lokasi, produk ikannya dari satu lokasi ke lokasi lain, itu brittle container lagi. Jadi brittle container it doesn't mean sesuatu yang kelihatannya jadi kayak di bahasa Indonesia baskom gitu ya, salah satunya. Kalau bahasa Sundanya baskom gitu ya. Itu masuk ke brittle container dan itu harus diawasi. Dan misalnya ada yang retak-retak, pecah-pecah, itu harus ada manajemen atau prosedur pengelolaannya. Oke, produk baru atau perubahan formulasi, kemasan, atau metode pengolahan harus disetujui secara formal oleh tim HACCP, harus dilakukan analisa bahaya dan penentuan tindakan kontrol sebelum produk baru ini masuk ke situs pengolahan, factory trial, percobaan produk atau formulasi produk baru dengan peralatan produksi pabrik, bukan skala dapur, untuk memastikan formulasi dan proses menghasilkan produk yang aman, itu juga harus diperiksa. Misalnya kayak waktu audit, kita melihat ada mesin baru datang. Nah, ketika mesin baru datang, itu Bapak Ibu harus hati-hati kalau misalnya mau diaudit, itu harus dipastikan sebelum kita diaudit, kalau ada mesin baru, itu harus divalidasi dulu. Dan harus ada factory trial dulu. Dan datanya harus lengkap. Di waktu di Pocari Sweat dulu, saya pas bikin second line camp, itu bikin, itu yang, kalau perusahaan lain ini biasanya nyewa apapun, minta pihak ketiga untuk bantuin. Karena apa? Karena dokumennya harus lengkap. Kemudian ada prosedur evaluasi umur simpan produk baru atau produk lama dengan formula baru. Evaluasi dilakukan dengan asumsi produk diolah, disimpan, dan didistribusikan pada kondisi seharusnya. Pelabelan produk, nah ini masalah pelabelan adalah penyebab tingginya proporsi penarikan produk di seluruh dunia. Jadi jangan sampai salah label. Mislabeling produk adalah tindakan ilegal. Jadi kalau di negara Amerika, misalnya contohnya Amerika atau UK, kalau misalnya ada mislabeling, itu masuk ke dalam kategori tindakan ilegal dan itu bisa dituntut secara hukum. Menghabiskan banyak biaya, menurunkan kepercayaan pelanggan, dan merupakan potensi bahaya kesehatan. Jadi benar-benar label itu harus diperiksa ketika misalnya datang, lengkap, sesuai atau tidak, itu harus ada proses verifikasi. Instruksi kemasan harus menjelaskan detail produk dan penanganan produk yang aman. Kalau misalnya produknya dia ada proses cooking. Nah,
proses cooking itu harus divalidasi juga. Jadi yang dimaksud divalidasi nggak cuman ketika dia produk baru, tapi ketika kita ada statement misalnya produk ini harus dimasak dulu berapa menit dan lain-lain, itu juga prosesnya harus divalidasi, dicek benar-benar instruksi cooking instruction-nya itu sesuai atau tidak. Gitu. Kemudian di sini ada pelabelan produk. Jika desain pelabelan produk dilakukan pihak ketiga, wajib dipastikan bahwa pihak ketiga membuat label benar-benar mendapat informasi akurat tentang konten label dan setiap ada perubahan label. Gitu. Kemudian di sini ada kontrol alergen. Kita harus melakukan pemisahan fisik atau waktu antara alergen dan non-alergen. Misalnya Bapak Ibu bikin biskuit, yang satu ada kandungan kacang, yang satu nggak ada kacangnya. Nah, itu kan kacang itu termasuk kategori alergen. Otomatis ketika mau proses selanjutnya itu harus ada di washing dulu mesinnya. Nah, setelah di washing itu harus ada di swab alergen. Dan itu wajib ketika memindahkan dari satu jenis produk satu jenis proses dengan bahan baku yang komponennya berbeda, itu harus ada proses swab alergen. Penggunaan pakaian kerja atau APD yang berbeda untuk alergen. Jadi harus beda untuk pakaian kerja atau APD untuk alergen. Penggunaan alat yang berbeda, penjadwalan produksi alergen dan non-alergen, sistem untuk mencegah perpindahan partikel alergen lewat debu udara, penanganan limbah atau tumpahan, larangan membawa makanan pribadi dari staf, pengunjung, dan kontraktor ke dalam site. Jadi salah satu yang beda, kenapa saya selalu minta sama perusahaannya, Pak, sebaiknya kalau untuk kantin jangan di dalam area produksi lah, dikeluarin deh. Contohnya kayak gitu, atau biasanya sampai ada perusahaan kayak salah satu klien kita, untuk makan itu di dekat satpam, jadi ruangannya atau tempatnya lokasinya dekat satpam. Kenapa? Karena memang nggak boleh ada kita bawa makanan ke area produksi. Nggak boleh masukin ke lokernya juga harus loker tertentu. Jadi itu standar dari BRC-nya seperti itu. Oke, 3. Oh, ternyata udah selesai. Ada pertanyaan? Kemarin udah baca-baca materinya, standarnya. Ternyata kalau saya cepet banget ya. Lagi cepet banget nih. Ada pertanyaan dari yang kemarin? Baik, silakan para peserta, mungkin ada yang mau bertanya. Karena ini hari terakhir untuk penyampaian materi. Untuk hari kelima kita hanya review saja, jadi bisa banyak-banyaknya untuk bertanya di sini. Biar nanti ujiannya bisa lancar ujiannya. Ini mungkin kalau yang mau lihat standarnya, ini 100 berapa tadi? 12 halaman. 117 halaman. Standar BRC kalau yang full standar seperti ini, kalau yang BRC start yang kemarin saya tunjukkan, Bapak Ibu bisa masuk sana. BRC salah satu standar yang bikin standarnya nggak bosenin. Kenapa? Karena kalau kita lihat standar ISO biasanya kan cuma putih dong ya. BRC ini gambarnya adalah semangka gitu. Jadi kalau pas masuk langsung kayak pengen makan semangka jadi makan makanan segar gitu ya. Ini copyright-nya BRC Global Standard 2018. Jadi ini baru banget disertifikasi itu di Februari kalau nggak salah, Februari 2019 baru bisa di certified untuk ISO 8. Kemudian di sini ada ketentuannya, ada requirement-nya terkait dengan senior management commitment, kemudian food safety plan, berupa HACCP plan, itu ada di klausul 1. Food safety and quality management system, site standard, HACCP jadi di klausul 2 maksudnya. Site standar, product control, proses control, personel, high care, high risk nih, yang saya bilang tadi klausul 8. Dulunya ada di klausul 4, kemudian dipindah di klausul 8, karena dia butuh, jadi ada beberapa perusahaan yang klausul 8-nya itu di-exclude, karena dia nggak ada high care,
nggak ada high risk, nggak ada ambient high care, boleh nggak? Contohnya beras, itu termasuk kategori yang mengexclude klausul 8. Kemudian ada requirement for traded products. Jadi ada beberapa bahwa perusahaan bisa menjual produk lain, tapi dia harus mengontrol produk tersebut, produknya harus menerapkan minimal sesuai yang standar yang diakui oleh JFSI. Kemudian di sini ada part 1 Food Safety Management System, part 2 requirement, part 3 ada audit protokol. Jadi bagaimana kita melakukan proses auditnya, announcement audit, unannouncement audit, additional module, general protocol. Di sini ada management and governance, bagaimana kita bisa persyaratan ini terkait dengan lembaga sertifikasinya. Jadi yang ketat itu nggak cuma kepada perusahaan, tapi kepada lembaga sertifikasinya juga sangat ketat biar mengatur. Karena setiap 6 bulan perusahaan lembaga sertifikasinya juga dapat penilaian. Jadi lembaga sertifikasi ada grade-nya A, B gitu. Jadi nggak cuma industrinya, jadi fair banget lembaga sertifikasi dapat penilaian, industri dapat penilaian. Kemudian di sini ada appendix 1, ada appendix 2 terkait dengan high risk, high care. Kemudian ada appendix 3, ada equivalent process to achieve 70 degree Celsius. Kemudian ada multiple site audit protocol. Bisa multiple site, bisa, tapi tetap sertifikatnya 1. Kemudian ada qualification, training, experience requirement for auditors. Jadi kalau mau jadi auditor harus jadi observer 10 company, berarti sekitar 30 mendes. Sekitar situ. Terus setiap tahun juga auditornya harus memelihara kompetensinya. Jadi harus ada audit minimal 2 audit, kalau 2 apa 3 gitu, 3 audit per tahun. Kemudian ada sini ada produk kategoris, ada sertifikat template, ada example evidence, submitted to correction of non-conformity and preventive action. Kemudian ada glossary, dan ada acknowledgement. Ini seperti ini. Sini nggak cuma ada semangka, ada kentang juga. Kentang dan keju. Keju bukan? Oh, bukan kentang, ini keju. Oke, gitu. Ada announcement and announcement audit. Kalau mau lihat nilai grade-nya, itu ada di paling bawah. Oke, duration audit. Biasanya duration-nya, saya bilang kemarin kan maksimal itu. Biasanya minimal itu 2. Ada withdrawal, appeal, dan di sini ada ketentuan-ketentuan. Kalau mau extension scope juga bisa. Kemudian ada kemudian kalau misalnya kita mau recall, kita harus informasikan kepada BRC, kepada lembaga sertifikasinya, nanti diinfo ke BRC juga. Kemudian ada di sini ada certification withdrawal, jadi dia memenuhi ISO IEC 17065. Kalau untuk lembaga sertifikasinya, dia lembaga sertifikasinya bisa menjadi lembaga sertifikasi BRC kalau dia menerapkan ISO IEC 17065. Kemudian ada appeals, 7 hari kalender, itu bisa appeals. Kemudian ada surveillance, kemudian penggunaan logo, kemudian di sini ada audit, dan di sini sebentar, temuan itu adanya di saya lupa. Oke, ini tadi apa di atasnya? Halo Bu Leli. Iya, waktunya udah habis ya. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan ya. Iya, sudah ada pertanyaan. Dari Bapak Rafki Rana Sasmita, hadir Pak?
Hadir, Bu. Hadir Pak Rafki. Baik, ini ada pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan, Bu. Yang pertama, untuk swab alergen, apakah ada panduan dari BRC mengenai teknik swab? Kemudian pertanyaan kedua, untuk verifikasi dan validasi pasca proses pencucian alat produksi, apakah BRC menetapkan guideline yang rigid atau diserahkan ke perusahaan tergantung sumber daya yang tersedia dan analisa risiko seperti di ISO? Berikut, Bu. Pertanyaan. Oke, Pak Rafki ini dari perusahaan apa, Pak? Saya dari Lembaga Sertifikasi Halal LPPM MUI, Bu. Oh, oke, dari LPPOM MUI. Waduh, ada orang LPPOM, kemarin udah bahas ya. Oke, tadi ada standar swab-nya. Nah, standar swab-nya yang pasti kalau kita melakukan proses swab itu harus swab-nya itu harus diakui secara internasional. Metodenya. Jadi misalnya dia AOAC, misalnya kayak gitu. Itu baru di BRC-nya ditetapkan memenuhi kaidah standar internasional, Pak Rafki. Jadi kalau di perusahaan itu ada beberapa metode atau beberapa alat dan boleh pakai swab rapid. Swab aja ada rapid ya sekarang. Iya, untuk yang alergen bisa rapid swab, tapi ketika perusahaan itu menyatakan bahwa dia free gluten dan free gluten itu ada ketentuannya, maka dia harus punya yang kuantitatif juga, nggak bisa cuman kualitatif. Nah, ada juga untuk yang test kit rapid test itu juga yang kualitatif dan ada yang kuantitatif gitu. Jadi bisa seperti itu, Pak. Terus yang tadi, yang kedua apa, Sasha? Untuk verifikasi dan validasi pasca proses pencucian alat produksi, apakah BRC menetapkan guideline yang rigid atau diserahkan ke perusahaan tergantung sumber daya yang tersedia dan analisa risiko seperti di ISO? Untuk pencucian, yang pasti tetap dilihat di Hasaplennya kan, dilihat analisa resikonya. Tapi ada ketentuan di dalam BRC, ada ketentuan tentang pengecekan verifikasi atau validasi air cucian. Dan itu misalnya kalau bedanya ya sama standar lain, salah satunya itu bahwa di BRC ditetapkan kita harus ngecek air cuciannya itu, dianalisa, kira-kira masih harus ada bukti validasinya bahwa itu, terus ada bukti monitoringnya. Jadi tapi untuk berapa kali dalam setahun melakukan monitoring pencucian air cucian itu ditetapkan berdasarkan Hasaplen. Cuma di BRC-nya ditetapkan bahwa itu dianalisa air cuciannya. Gitu, Pak. Harus dilakukan analisa. Nah, mungkin pertanyaan dari saya itu, Bu, kalau terkait itu kan analisis air cucian ini banyak ya, Bu ya, bisa HPLC, bisa di kultur mikroba, bisa diukur DS-nya. Nah, ini kalau di BRC itu diatur rigid, karena kalau saya lihat kan BRC ini lebih aturannya lebih rigid ketimbang ISO ya. Nah, ini seperti apa ya, Bu ya? Biasanya pertama Bapak berdasarkan hasil analisa mikroba apa yang biasanya ada di produknya. Jadi harus berdasarkan kepada literatur ataupun berdasarkan kepada hasil pengujian atau berdasarkan kepada biasanya ada spesifikasi dari buyer. Yang biasanya banyak itu Pak Rafki adalah dari buyernya, Pak. Jadi kalau perusahaan biasanya misalnya perusahaan saya netapin saya cuman uji karena produknya misalnya produknya saya sayuran. Nah, produk sayuran itu saya berarti adanya Listeria monocytogenes. Kemudian dari air bisa ada kemungkinan E. coli. Jadi saya tetapin total plate count
Terus kemudian sama plus uji listeria untuk yang spesifiknya. Nah, ternyata dari buyer dia menetapkan tambahan plus Staphylococcus aureus misalnya. Karena Staphylococcus aureus kan dia juga punya apa sih saya lupa, spora. Spora, jadi harus ada pengujian Staphylococcus itu. Karena apa? Karena Staphylococcus bisa jadi ada kontaminasi dari tanah contohnya. Nah, itu ditetapkan sama bayarnya, itu berarti nanti yang diuji seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk air cucian, biasanya yang dilihat karena dia hubungannya sama air, otomatis bukan berarti harus sampai ke listerianya juga. Tapi lebih ke arah lebih ke arah misalnya dia kan pakai desinfektan, apakah ada residu dari bahan kimianya tertinggal. Pertama itu, yang kedua mikroba yang biasanya ada di airnya, misalnya E. coli-nya, kayak gitu Pak. Jadi kalau untuk air cucian biasanya ditetapkan berdasarkan literatur dan ditetapkan berdasarkan mikrob yang ada di air. Tapi kalau misalnya produk itu lebih banyak ditetapkan pertama dari literatur, kedua dari hasil pengujian, kemudian yang ketiga dari buyer gitu Pak. Seperti itu. Baik, makasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Ada pertanyaan lagi? Ada Bu, dari Bapak Adita Sri Prabakusuma, Foodtech UAD. Ada banyak Bu, pertanyaannya ada 4. Yang pertama dulu. Baik, yang pertama, pada pertemuan kemarin, sebentar. Ya. Pada pertemuan kemarin dijelaskan mengenai root cause analysis, best practice-nya tools yang dipakai seringnya yang mana? Itu yang pertama Bu. Cost analysis dan best practice. Yang dipakai seringnya di mana? Root cause analysis-nya agak mirip dengan ISO 22000. Tetap kita melakukan root cause analysis berdasarkan HACCP analysis sama. Kita lihat ketentuannya, sumber-sumber bahayanya gitu kan. Kemudian tapi biasanya ditambahkan kayak misalnya di BRC itu kayak apa sih di sini contohnya lagi misalnya kalau di tempat lain mungkin pelabelan bukan sesuatu yang di highlight ya. Kalau di BRC di highlight, nah itu juga di analisa juga. Kemudian di sini misalnya rute kenapa rute ini penting? Itu hubungannya sama cross contamination. BRC udah menambah juga ada klausul terkait dengan misalnya yang tadi harus ada, saya lupa namanya apa ya, dia harus memasang alat untuk mencegah supaya airnya nggak balik ke ruang produksi. Terus dia juga ada ketentuan kayak tadi, kalau punya lab microbe, dia nggak boleh saluran pembuangannya tidak boleh satu jalur dengan saluran pembuangan produksi, kayak gitu. Jadi walaupun perusahaan misalnya bilang ini nggak kritikal, ini bukan PRP, ini bukan OPRP misalnya, tapi di BRC udah ada proses pencegahan lain Pak, di klausulnya. Jadi best practice-nya ada di dalam klausulnya. Ada statement klausulnya. Kemudian terjawab ya Pak Pak Adita. Oke. Kemudian sepertinya tidak ada suaranya ya Bu, Pak Aditanya. Oh, oke. Iya. Nomor 2-nya ya. Yang keduanya, untuk menentukan positive air pressure pada air handling unit dengan menggunakan makna helix differential air pressure, berapa MPa umumnya perbedaan tekanan yang dipakai? Waduh, ini
Teknis banget ya, luar biasa. Ini sebetulnya standar ini berasal dari standarnya farmasi. Kalau misalnya ada Bapak Ibu atau adik-adik yang join di CGMP kemarin, di dalam standar farmasi ada namanya tekanan positif, ada tekanan negatif. Nah, ketentuan tekanannya itu di BRC tidak dinyatakan. Tapi BRC menetapkan bahwa kalau perusahaan tidak menetapkan berdasarkan air pressure-nya, BRC sudah menetapkan berdasarkan kategori. Yang tadi Pak, masuk high risk, high care, atau ini ketentuannya jadi BRC itu punya semacam jawaban cadangan ataupun requirement cadangan ketika perusahaan menyatakan bahwa saya nggak punya area ini, pressure saya tidak perbedaannya sekian gitu, nggak masuk persyaratan misalnya kayak gitu. Nah, BRC mencegahnya lagi dengan pertanyaan kedua, maksudnya penetapan air pressure ditetapkan, tapi juga pertanyaan ditetapkan ini berdasarkan biasanya regulasi. Kayak kita netapin lux-nya cahaya di BRC nggak ada, sorry kalau lux di BRC ada, kalau di standar lain kayak 22.000 itu luxnya nggak ditetapkan. Tapi kalau misalnya kita sebagai auditor ketika ngaudit 22.000 biasanya mengacu kepada peraturan pemerintah terkait dengan pencahayaan gitu, semacam itu. Jadi ditetapkan kalau di sini di BRC-nya nggak ditetapkan berapa pressure-nya, gitu Pak. Jadi dicegahnya tadi dengan high care, high risk, yang seperti itu. Oke. Baik, pertanyaan ketiga Bu. Oke, HEPA filter ya. Apakah menggunakan HEPA filter atau menggunakan pre atau medium filter saja? Nah, ini beda Pak sama CGMP kemarin. Kalau di CGMP ada ketentuan tentang HEPA filter. Nah, di BRC karena dia food bukan pharmaceutical itu tidak ada ketentuan tentang HEPA filternya. Cuma ketentuannya harus udaranya harus difilter. Kemudian ada aliran udaranya, tekanannya ditetapkan oleh perusahaan, mencegah kita mengacu kepada ketentuan mikrobiologi. Cuma tidak serigid ketika dia mengikuti ketentuan untuk farmasi. Kalau farmasi kan gerakannya itu ada tekanannya berapa ya Pak ya? Tapi kalau di sini ditetapkan hanya berdasarkan pada bahwa dia udaranya itu dipastikan dengan cara uji paparan, benar nggak ada mikroba yang berputar di area tersebut, di uji paparan tersebut, Pak. Begitu. Dan nggak ada ketentuan tentang HEPA filter. Karena HEPA filter itu ketentuannya adanya di farmasi dan itu di BRC tidak ditetapkan. Cuma di udaranya harus difilter. Kalau misalnya kita punya airnya harus difilter. Kemudian kayak misalnya produknya misalnya minyak ada ketentuan untuk proses filter, maka itu ditetapkan filternya berapa, saya lupa namanya, berapa ukurannya gitu. Kemudian yang keempat, jika cleaning tidak bisa memberikan keyakinan alergen hilang sempurna, apakah alergen listnya bisa di-state saja di label sesuai dengan aturan BPOM? Tinggal bilang bahwa jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya ketentuan produk ini mengandung alergen, berarti ada statement produk ini mengandung alergen, gitu. Cuma tetap dalam BRC itu kalau dia punya produk yang alergen sama non-alergen,
itu tidak boleh ada cross kontaminasi gitu. Terus harus ada pengujian berapa, ada alergennya apa, kemudian harus ada manajemennya, harus ada prosedurnya gitu. Jadi di statement di label iya, tapi juga harus ada pengujiannya. Jadi kayak misalnya nggak cukup dengan hanya statement di label, Pak. Gitu. Itu yang beda. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Sudah? Baik, sepertinya waktunya juga sudah habis, Bu Leli. Sudah habis. Baik, terima kasih banyak Bu Leli atas materinya. Telah Sama-sama. banyak sekali yang disampaikan dari hari pertama hingga hari penyampaian materi terakhir hari ini. Baik, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Bagi kameranya yang belum dinyalakan, boleh dinyalakan dulu. Kita foto slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide keduanya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman semua yang sudah mengikuti pelatihan hari terakhir. Terima kasih semuanya.